Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Wahilustari, CGP Angkatan 11 dari UPT SD Negeri Bumirjo 2, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Dalam video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk mencapai kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan 1. Hanya transfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau jika nilai mereka sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau yang biasanya disebut teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham, karena fokus utama saya pada ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat pada tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa menghafalkan materi yang sudah saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Saya pun sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan model pembelajaran dan media yang tepat. Berikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, murid juga sebagai subjek pembelajaran, karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap
setiap karakter yang ada pada murid, karena guru sebagai fasilitator pembelajaran. Hal-hal yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 atau berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada muridnya, berusaha menjadi teladan bagi muridnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum